Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Cinta Beda Usia, episode 108. Di kantor, Ferdian duduk di kursi kerjanya, hanya diam ketika ruangannya dibuat berantakan oleh kedua anaknya. Kedua anaknya berlari ke sana kemari sambil berteriak-teriak dan saling kejar-mengejar sambil mengelilingi ruangannya yang berukuran besar. Bukan hanya sekedar berlari saja, kedua anak itu terkadang berkelahi, memperebutkan mainan, dan berakhir dengan menangis bagi yang kalah. Ferdi sudah sangat terbiasa dengan kondisi seperti ini. Bila istri dan anak-anaknya datang ke kantornya, maka ruangannya akan menjadi berantakan. Suara jeritan anak-anaknya, suara menangis, dan suara tertawa memenuhi ruangannya. Namun semua ini membuat dirinya bahagia ketika mendengar suara tangis, suara ketawa, dan juga jeritan kedua anaknya. "Dad, Pialat," Zikra mengadu kepada dedinya. "Oh sayang Dedi, anak gadis main boneka, bukan robot." Fedi mengusap air mata yang mengalir di pipi bulat gadis kecil yang bermata lebar dan berbulu mata yang lentik dan bola mata yang hitam dan besar. Wajah gadis kecil berjilbab ungu itu seperti boneka yang sangat menggemaskan. "Tapi Atu mau robot." "Nanti ya, pulang kita beli robotnya." Fedi mencium pipi Zikra. "Atu mau Dad." Zafir yang mendengar percakapan dirinya dan Zikra juga menuntut mainan untuknya. Azhara duduk di sofa hanya tersenyum-senyum memandang suami dan anak-anaknya. Ia sudah sangat lelah mengejar kedua anaknya sejak tadi, sehingga biarkan kedua anaknya ribut. "Iya, nanti juga Zafir akan dibelikan." Pada akhirnya memangku kedua anaknya dan mencium pipi anaknya kiri dan kanan secara bergantian. Zikra dan Zafir mulai mengantuk. Kedua anak itu menyandarkan wajahnya di dada dedinya. Ferdian duduk di kursi kerjanya dengan sengaja muter-muter kursinya ke kiri dan ke kanan. Tangannya terus mengusap punggung kedua anaknya hingga kedua anak yang aktif itu tertidur. "Ini si Momi bagaimana sih tiduri anaknya? Enggak pandai. Sudah tahu anaknya ngantuk, bukannya ditidurkan." Fedi memandang Azhara yang duduk di sofa. "Rara udah capek ngejar-ngejarnya dari tadi. Mana lari-lari terus?" Azhara memajukan bibirnya. Ia beranjak dari duduknya dan mengambil satu orang anaknya dari tangan suaminya. "Sama Dedi, enak ya tidurnya." Azhara mencubit bulat Zikra. Fedi tersenyum memandang istrinya. Azhara menidurkan anaknya di kamar yang berada di ruangan suaminya, sedangkan Ferdi menggendong Zafir dan merebahkan tubuh anak laki-laki yang bulat itu ke atas tempat tidur. Setelah kedua anaknya tidur di atas tempat tidur, Fedi kembali ke ruangannya. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Azhara keluar dari dalam kamar. Ia kemudian duduk di atas pangkuan suaminya dengan melingkarkan tangannya di leher milik Ferdi. Tadi yang gangguin anak-anaknya, sekarang yang gangguin mominya. Ferdi tersenyum dan mencium hidung istrinya yang mancung. Azhara hanya tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Dirinya tidak menghiraukan suaminya yang sedang bekerja. Azhara hanya tersenyum dan menempelkan hidung mancungnya di leher suaminya. "Ada apa ini, Dek?" Fedi memandang wajah istrinya. Azhara tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kenapa ini istri abang? Kok manja sekali?" Fedi mempertanyakan sikap manja istrinya. Fedi melingkarkan tangannya di pinggang istrinya yang langsing. Sudah 1 minggu ini Azhara begitu sangat manja kepadanya. Azhara dengan sengaja membawa kedua anaknya ke kantor sebelum jam makan siang, hanya untuk dapat makan siang disuapi oleh suaminya saja. "Enggak ada, Rara cuma pengen peluk aja," jawab Azhara. Ferdi mengusap perut istrinya. "Apa udah ada nih isinya?"
Setelah datang bulan terakhir istrinya kemarin, sampai saat ini Ferdi tidak melihat istrinya datang bulan. Emangnya kalau Rara manja gini tanda hamil? Azhara memandang suaminya. Mana tahu aja sudah ada calon adiknya Zikra dan juga Zafir di sini. Ferdi mengusap perut istrinya yang rata. Ngurusin yang dua itu aja udah ngos-ngosan, masa nambah lagi? Azhara memajukan bibirnya. Mereka tidak melakukan KB pil, KB suntik, atau KB IUD yang lebih dikenal dengan KB spiral. Selama ini mereka hanya melakukan KB mandiri. Kalau sudah dikasih rezeki, nggak bisa ditolak, wajib diterima. Itu tandanya kita diberi amanah dan kita mampu. Ferdi tersenyum dan mengusap pipi Azhara. Ia melihat rona wajah Azhara yang terlihat pucat daripada biasanya. Ferdi mengambil tangan istrinya dan memeriksa denyut nadi istrinya di pergelangan tangan. Ia tersenyum menang Azhara dan mengusap perut istrinya setelah mengetahui bahwa istrinya memang benar-benar hamil. Azhara diam dan mengingat kapan terakhir kali dirinya menstruasi. Mata yang terbuka lebar memandang suaminya. "Ada apa?" tanya Ferdi. "Rara baru ingat bang, Rara sudah telat 2 minggu. Azhara memejamkan matanya. "Alhamdulillah, ternyata sudah ada penghuninya di sini." Ferdi begitu sangat senang dan mengusap perut istrinya. Dirinya tidak bisa menutupi rasa bahagianya. Berulang kali Ferdi mencium bibir istrinya, kemudian pipi kiri dan kanan. Padahal Rara baru senang tamat kuliah. Selesai wisuda, Rara pengen jalan-jalan. Azhara mengajukan bibirnya yang kecil ke depan. "Jalan-jalannya nanti kalau kandungannya sudah kuat." Meskipun belum mengecek apakah sudah ada calon anaknya di dalam rahim istrinya, Ferdi yakin saat ini istrinya sedang dalam keadaan hamil setelah memeriksa nadi istrinya. Azhara hanya dia memandang suaminya. Anak-anak sudah 3 tahun lebih. Nanti adiknya lahir umurnya sudah hampir 4 tahun. Jadi udah gak apa-apa nambah adiknya. Ferdi meluk istrinya dan mencium bibirnya. Antara senang atau tidak, Azhara begitu sangat bingung dengan perasaannya. Ia sungguh tidak menyadari bahwa ternyata ada penghuni baru dalam perutnya. Azhara tahu bahwa suaminya sangat pandai membedakan denyut jantung wanita hamil dan wanita normal. "Tunggu di sini ya, abang beli alat tes kehamilan." "Nanti saja kita periksa di rumah," jawab Azhara. "Nanti kita cepat pulang ya, abang sudah gak sabar mau lihat anak." Ferdi mengusap perut istrinya. Azhara menganggukkan kepalanya. "Boleh juga, mulai sekarang jangan terlalu ngurusin anak lagi. Ade liatin aja anak-anak main. Suruh babysisternya yang jagain dan urus. Ade gak boleh capek-capek sekarang." Ferdi mengusap pipi istrinya dan mencium bibirnya. "Iya," jawab Azhara dengan tersenyum dan memeluk suaminya. "Tapi kasihan bang, abang dan kakaknya masih kecil kali. Ngomong aja belum lurus, sudah dikasih adik." Azhara seakan tidak tega melihat kedua anaknya. "Bentar lagi mereka bakalan lurus kok ngomongnya. Itu aja sekarang ngomongnya udah mulai bisa dipahami," Ferdi meyakinkan istrinya. "Ini yang salah abang." Azhara memandang wajah suaminya. "Kenapa abang yang salah, dek?" Ferdi mengulum senyumnya. "Kemarin Rara sudah bilang sama abang, jangan di dalam. Rara lagi subur, tapi abang tetap aja di dalam." Azhara mengomel. "Ya mau gimana lagi dek, kelepasan," Ferdi beralasan. Azhara hanya diam tak bisa berkata apa-apa. Siap tidak siap, ia harus menerima karir anak keduanya. Azhara menganggukkan kepalanya, ia menempelkan hidungnya yang mencung di leher suaminya. Ferdi membiarkan istrinya mencium lehernya. Ia mendengarkan napas Azhara yang sudah mulai teratur. Mendengar bahwa saat ini Azhara sudah tertidur. Istri manja abang ternyata sedang hamil. Ferdi mengusap perut istrinya dan mencium bibir Azhara dengan sangat lembut. Pria itu beranjak dari duduknya sambil menggendong istrinya dan mendaratkan tubuh istrinya di atas tempat tidur di samping anak-anaknya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.